Reksadana adalah salah satu jenis investasi finansial digital yang saat ini sedang booming. Pasti dari kalian sudah pernah kan mencoba investasi reksadana ini? Reksadana mempunyai profil risiko yang kecil dibandingkan dengan saham. Dikarenakan profil risikonya lebih kecil daripada saham, mostly return yang didapat juga lebih kecil daripada kita membeli saham di sebuah aplikasi online saham. Ya enggak? Kalau kita ngomongin reksadana pasar uang, return per tahunnya berapa sih? Mungkin 6-8% setiap tahun. Reksadana pendapatan tetap mungkin sekitar 8-15% setiap tahunnya. Tapi itu lumayan daripada kita menginvestasikan uang kita di deposito yang per tahunnya mungkin hanya 3 atau 4% setiap tahun. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kita mendapatkan return tahunan di atas 30%? Jawabannya, mungkin banget. Teman-teman bisa cek gambar di sebelah saya ini. Kita bisa lihat return 1 tahun terakhir mencapai 62,56%. Sangat besar kan untuk saat ini? Untungnya saja atau returnnya itu sudah separuh lebih. Menarik kan? Pengen tahu jenis reksadana apa yang kita akan bahas dan mencapai 62% setiap tahunnya? Kita akan bahas khusus buat kalian, so jangan kemana-mana, ikuti terus ya. Oke, kita coba refresh kembali secara singkat tentang pengertian reksadana. Reksadana adalah salah satu jenis investasi pengumpulan modal dari investor, kemudian dikelola oleh orang atau institusi yang berkompeten di bidangnya. Dalam hal ini disebut manajer investasi. Gampangnya gini, investasi itu ibarat sebuah mobil, kemudian teman-teman akan pergi ke suatu daerah menggunakan mobil, tapi yang lebih enak mendapatkan supir yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi kita nggak perlu capek, kita nggak bakalan tersesat, ataupun kita nggak bakalan salah jalan. Inilah kelebihan dari reksadana. Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Di sini kami menggunakan aplikasi yang bernama Bibit. Bibit adalah aplikasi pembelian reksadana secara online. Dan pengalaman saya setelah memakai Bibit selama beberapa tahun ini, saya sangat senang. Kenapa? Karena tampilannya sangat menarik, mudah digunakan, terutama buat para pemula yang barusan terjun di dunia investasi reksadana. Kemudian kita bisa melihat beberapa jenis reksadana, mulai dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana pasar saham. Kemudian kita pilih reksadana pasar saham. Di reksadana pasar saham pun itu ada sekitar lebih dari 20 manajer investasi yang disediakan oleh aplikasi Bibit ini. Jadi semakin banyak manajer investasi, semakin pula banyak pilihan buat kita. Silahkan memilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah kita memilih manajer investasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, ternyata pilihan saya jatuh kepada Sukor Invest Syariah Equity Fund dengan return yang paling besar, yaitu 62,56%. Manajer investasi ini masuk dalam kategori syariah, berarti cara kerja dan aset alokasinya semua berdasarkan prinsip dan kaidah syariah. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konsep syariah, sangat cocok sekali. Dikarenakan ini adalah jenis reksadana pasar saham, berarti dengan return yang tinggi, otomatis resikonya pun juga lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana yang lain, seperti pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Tetapi, teman-teman juga harus ingat tentang prinsip investasi, high risk, high return, yang artinya apabila suatu investasi yang mempunyai return sangat tinggi, pasti juga diikuti dengan risiko yang tinggi pula. Nah, kita bisa lihat data di sini. Data menunjukkan manajer investasi Sukor Invest Syariah ini sudah memberikan imbal hasil selama setahunnya itu 62,56%. Tetapi kita juga bisa melihat data di sini bahwa adanya breakdown sebesar minus 13,86%. Apa sih artinya breakdown itu? Breakdown ini artinya adalah resiko penurunan dari titik maksimal ke titik terendahnya. Jadi
teman-teman juga harus memperhatikan resiko yang terjadi di setiap investasi ini. Coba kita simulasi ya. Andai kata kita punya uang 100 juta, kemudian kita investasikan dalam investasi ini, kita akan mendapatkan imbal hasil 62%, yang berarti setelah uang tadi kita biarkan selama 1 tahun, kita akan mendapatkan uang sebesar 162 juta. Sangat besar kan? Jadi untungnya saja atau rewardnya saja itu sudah 62 juta. Cuman kita juga harus mempertimbangkan resikonya nih. Apabila uang kita 100 juta diinvestasikan ke dalam investasi ini, kita juga harus menerima resiko apabila terjadi penurunan sebesar 13%. Jadi uang kita akan berturun 13 juta. Nah, berarti uang kita dari 100 juta akan menjadi kurang lebih 87 juta. Apakah kita sudah siap dengan kondisi seperti itu? Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus mengerti konsep tentang high risk, high return. Jadi kita bisa memanajemen resiko. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa manajer investasi ini sangat bagus ya. Kita bisa lihat dari risk and reward-nya. Kalau kita cek risk and reward-nya sekitar 1:4. 1 untuk risiko dan 4 untuk reward-nya. Semakin kecil risiko, semakin besar reward. Artinya, kalau kita berinvestasi, maka kita akan semakin aman. Nah, pertanyaan selanjutnya, uang kita dialokasikan kemana saja sih oleh manajer investasi ini? Nah, kita bisa lihat di aset alokasi. Di sini menunjukkan bahwa 99% aset terbesar berada di pasar saham. Sisanya itu di deposito ataupun pasar uang yang berbasis syariah. Kemudian kita bisa lihat top holding. Di sini ada Adikarya, ada LSIP, kemudian ada Samindo, ada Pegas, dan juga ada Buyung Putra. Yang mana kita semua tahu bahwa mostly perusahaan yang ada di top holding ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Kita bisa lihat untuk Samindo dan LSIP atau London Sumatera itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Kemudian Adikarya, siapa yang nggak tahu Adikarya nih? Perusahaan terbesar konstruksi yang dimiliki oleh Indonesia. Pegas juga perusahaan gas yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sedangkan Buyung Putra adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor beras. Jadi menurut kami, aset alokasi yang dilakukan oleh manajer investasi Sukor Invest ini sudah sangat benar. Oke, kemudian kita beralih ke data yang 5 tahunan. Kita bisa lihat di sini bahwa kinerja dari Sukor Invest ini kita simpulkan berarti cukup bagus ya. Kenapa? Karena selama 5 tahunan ini masih ada return sebesar 84%. Walaupun di 2020 terjadi penurunan akibat pandemi. Nah, menurut kami Sukor Invest ini kinerjanya sangat bagus dan luar biasa. Karena kita bisa lihat dari 1 tahunnya dia menghasilkan return 64% dan 5 tahunnya menghasilkan return sebesar 84%. Untuk mengukur kinerja dari sebuah manajer investasi, teman-teman juga bisa cek di kolom Fun Fact Sheet. Di situ ada data tentang aset alokasi dan perkembangan dari setiap tahunnya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Menurut kami ada 3 nih kesimpulannya. Yang pertama, tetap harus pahami tentang konsep high risk high return, di mana setiap investasi itu pasti ada resikonya. Jadi buat kalian yang mau investasi, jangan mikir hanya returnnya saja, tapi juga harus dipikirin bagaimana dengan resikonya, dengan cara memanajemen resiko. Yang kedua, pilih manajer investasi yang punya kinerja baik dari tahun ke tahun dan yang bisa menghasilkan return yang bagus. Dan yang ketiga, ini yang paling penting nih, harus mulai dari sekarang dan mulailah dari dana yang kecil sebisa kalian. Demikian video dari kami. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan teman-teman jika ada saran yang bisa membangun video ini, silahkan chat your comment di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. Akhirul salam, terima kasih dan see ya.